Anda percaya keintiman berakhir saat selesai, tetapi kenyataannya, apa yang terjadi setelahnya adalah tempat kisah sebenarnya terungkap, dan kebanyakan pria tidak pernah mengantisipasinya. Selamat datang di Thalia Talks Love, tempat kita menjelajahi dinamika tersembunyi dari daya tarik dan koneksi. Hari ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat emosional dan psikologis setelah seorang pria mencapai klimaks, dan mengapa dampaknya jauh lebih dalam daripada yang dipahami kebanyakan orang. Dampak emosional setelah keintiman seringkali jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Pengalaman fisik mungkin berakhir, tetapi yang mengikutinya adalah gelombang perasaan halus, namun kuat yang tetap ada di dalam pikiran dan tubuh. Pada saat klimaks itu, tubuh memasuki keadaan yang memadukan kerentanan dengan kelegaan. Kombinasi unik ini secara diam-diam membuka pintu menuju kepercayaan dan ikatan emosional. Ini bukan hanya tentang kenikmatan fisik, ini tentang merasa sepenuhnya dilihat dan diterima selama momen keterbukaan total. Pikiran menafsirkan ini sebagai rasa aman, meninggalkan kesan yang jauh melampaui pengalaman fisik itu sendiri. Tindakan-tindakan kecil setelahnya, seperti kehadiran yang tenang, sentuhan lembut, atau kata-kata yang menenangkan, memperkuat efek ini, membuat hubungan terasa lebih dalam dan bermakna. Alam bawah sadar mulai mengasosiasikan pengalaman tersebut dengan rasa aman secara emosional. Itulah mengapa momen-momen seperti ini sering terasa reflektif, berat, dan sulit dilupakan. Bahkan tanpa berbicara, energi dan perhatian yang dibagikan mengkomunikasikan kepedulian, pengakuan, dan rasa hormat. Ini menciptakan jejak emosional yang bertahan lama setelah interaksi fisik berakhir. Memahami lapisan ini mengungkapkan bahwa keintiman bukan hanya fisik. Ini adalah pengalaman psikologis yang kuat, yang memperkuat kepercayaan, kedekatan, dan hubungan. Efek psikologis keintiman meluas jauh melampaui momen itu sendiri. Ketika pengalaman mencapai puncaknya, pikiran memproses lebih dari sekadar sensasi. Ia mencatat kepercayaan, kerentanan, dan hubungan emosional pada tingkat yang dalam. Pelepasan tersebut dapat memicu gelombang perasaan, bahkan jika perasaan tersebut tidak sepenuhnya disadari, menciptakan rasa kedekatan dan keterikatan yang sulit dijelaskan. Unsur-unsur halus seperti perhatian, kehadiran, dan responsivitas pada saat itu mengirimkan sinyal kuat ke alam bawah sadar, memperkuat perasaan aman dan penerimaan. Inilah mengapa pengalaman fisik yang sama dapat terasa sangat berbeda, tergantung pada lingkungan emosional di sekitarnya. Otak menghubungkan tindakan tersebut dengan emosi yang hadir pada saat itu. Perhatian, kepedulian, dan kesadaran emosional meningkatkan pengalaman, sementara gangguan atau ketidakpedulian dapat melemahkannya. Hormon seperti oksitosin memainkan peran kunci dalam proses ini, membentuk koneksi neurologis yang mengaitkan pengalaman tersebut dengan kepercayaan, ikatan, dan kedekatan. Bahkan detail kecil, seperti kontak mata, sentuhan lembut, atau komunikasi yang halus, dapat secara signifikan memengaruhi bagaimana momen tersebut diingat. Pada intinya, lapisan psikologis mengubah tindakan fisik semata menjadi sesuatu yang bermakna dan abadi, membentuk respons emosional dan keterikatan dari waktu ke waktu. Kepercayaan dan kerentanan berada di pusat keintiman, menjangkau jauh lebih dalam daripada yang disadari kebanyakan orang. Membiarkan seseorang sedekat itu adalah tindakan kepercayaan yang kuat, sinyal diam-diam bahwa aman untuk dilihat sepenuhnya tanpa takut dihakimi. Keterbukaan ini memicu respons emosional yang mendalam, menciptakan rasa aman dan koneksi yang tetap ada lama setelah momen fisik berakhir. Kerentanan bukanlah kelemahan. Ini adalah tanda bahwa koneksi emosional cukup kuat untuk menangani kejujuran dan keterbukaan. Cara perhatian diberikan melalui kehadiran, kepedulian, dan isyarat halus, memperkuat kepercayaan itu, membuat pengalaman terasa bermakna dan memvalidasi. Setiap tindakan kecil mengkomunikasikan sesuatu kepada alam bawah sadar, memberi sinyal bahwa koneksi tersebut aman, dihormati, dan diakui. Ketika kepercayaan dihormati, dampak emosional menjadi mendalam, meninggalkan rasa ikatan yang langgeng dan menenangkan. Di sisi lain, gangguan, pengabaian, atau kurangnya perhatian dapat melemahkan kepercayaan itu, mengurangi kedalaman emosional dari pengalaman tersebut. Keseimbangan antara memberi dan menerima perhatian menciptakan lingkaran di mana kedekatan emosional semakin dalam.
dan pikiran mengingat bukan hanya tindakan itu, tetapi juga perasaan dihargai, dipahami, dan diterima pada tingkat yang lebih dalam. Pergeseran energi setelah keintiman itu halus, namun sangat kuat. Hal ini memengaruhi emosi dan hubungan secara keseluruhan dengan cara yang sering diabaikan banyak orang. Pada saat pelepasan, tubuh rileks, pernapasan melambat, dan ketegangan menghilang, menciptakan rasa tenang alami yang menyebar ke seluruh pikiran. Pergeseran ini bukan hanya fisik, ini menandai transisi dari intensitas ke refleksi. Ini adalah ruang di mana emosi dapat muncul ke permukaan dengan bebas. Perasaan seperti ketenangan, kepuasan, atau bahkan beban emosional dapat muncul, diperkuat oleh kesadaran akan kedekatan dan kerentanan bersama. Perubahan energi ini berkomunikasi tanpa kata-kata, menandakan keamanan, penerimaan, dan kehadiran dengan cara yang diserap secara mendalam oleh alam bawah sadar. Ini juga dapat memperkuat keterikatan, membentuk ikatan halus yang berlanjut melampaui momen itu sendiri. Gestur kecil selama fase ini, seperti sentuhan yang lama, kontak mata yang lembut, atau kata-kata yang lembut, dapat memperkuat efek ini, mengubah momen singkat menjadi kesan emosional yang abadi. Sebaliknya, jarak yang tiba-tiba atau kurangnya perhatian dapat mengganggu koneksi ini, melemahkan dampaknya. Mengenali pergeseran ini sangat penting, karena inilah yang mengubah keintiman fisik menjadi pengalaman emosional yang lebih dalam, membentuk bagaimana hal itu diingat, dan bagaimana kepercayaan terus tumbuh. Ikatan bawah sadar yang terjadi selama keintiman adalah salah satu aspeknya yang paling kuat, namun seringkali tidak disadari. Pada saat pelepasan, hormon seperti oksitosin dilepaskan, menciptakan rasa kedekatan dan keterikatan alami. Respons kimia ini lebih dari sekadar menciptakan kenikmatan fisik. Ia membangun rasa aman emosional jauh di dalam pikiran. Alam bawah sadar mulai menghubungkan pengalaman tersebut dengan kepercayaan, kenyamanan, dan penerimaan, membentuk ingatan yang dapat memengaruhi emosi dan perilaku di masa depan. Bahkan gerakan terkecil, sentuhan lembut, tetap hadir, atau kata-kata pelan, diinterpretasikan oleh alam bawah sadar sebagai sinyal perhatian dan jaminan, memperkuat ikatan ini. Pikiran tidak hanya mengingat sensasinya, ia mengingat suasana emosional, energi, dan tingkat perhatian yang dibagikan. Seiring waktu, kesan-kesan halus ini saling membangun, membentuk bagaimana keintiman dialami, dan bagaimana hubungan di masa depan dipersepsikan. Inilah mengapa momen-momen seperti itu dapat terasa sangat berkesan, kadang-kadang bahkan mengubah hidup, karena momen-momen tersebut mengikat rasa aman, kepercayaan, dan kedekatan emosional. Memahami hal ini mengungkapkan bahwa keintiman bukan hanya tentang kesenangan. Ini tentang membentuk hubungan abadi, dan tak terlihat yang terus beresonansi lama setelah momen itu berlalu. Komunikasi nonverbal selama keintiman seringkali berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Setiap gerakan, sentuhan, dan perubahan energi membawa makna, mengirimkan sinyal kepedulian, perhatian, dan koneksi. Sentuhan lembut, pelukan yang lama, atau sekadar hadir sepenuhnya mengkomunikasikan kepercayaan dan kedekatan emosional tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh menjadi bentuk bahasa, mengekspresikan emosi melalui isyarat halus yang langsung ditangkap oleh alam bawah sadar. Bahkan detail kecil, seperti kontak mata atau perubahan pernapasan, dapat menyampaikan jaminan, keinginan, dan perhatian. Isyarat-isyarat ini memperkuat dampak emosional dan psikologis, memperkuat perasaan aman, percaya, dan terhubung. Ketika kehadiran dan perhatian berlanjut setelah momen tersebut, alam bawah sadar menafsirkannya sebagai validasi dan kepedulian, memperdalam ikatan yang tercipta. Di sisi lain, gangguan atau ketidakpedulian dapat menandakan ketidakminatan, melemahkan jejak emosional. Memahami bentuk komunikasi diam ini sangat penting, karena membentuk bagaimana pengalaman tersebut diingat dan bagaimana kedekatan emosional berkembang dari waktu ke waktu. Sinyal nonverbal ini adalah benang tak terlihat yang membangun koneksi abadi di luar tindakan fisik. Pada intinya, keintiman tidak pernah hanya bersifat fisik. Ia adalah gerbang menuju emosi yang lebih dalam, kepercayaan, dan koneksi antar manusia. Setiap tindakan, setiap jeda, setiap sentuhan, sebelum, selama, dan setelahnya, meninggalkan kesan pada alam bawah sadar, menciptakan kenangan yang tetap ada lama setelah momen itu berakhir. Pelepasan itu sendiri hanyalah permulaan.
Yang benar-benar mendefinisikan pengalaman tersebut adalah dampak emosionalnya, pergeseran energi yang halus, dan komunikasi tak terucapkan yang mengikutinya. Kesadaran, kehadiran, dan perhatian yang tulus dapat mengubah pertemuan singkat menjadi sesuatu yang bermakna, sesuatu yang membangun kepercayaan, kedekatan, dan bahkan keterikatan yang langgeng. Memahami psikologi di baliknya mengubah segalanya. Hal ini mengungkapkan bahwa keintiman sejati bukanlah hanya satu momen, melainkan serangkaian sinyal sadar dan tidak sadar yang mengkomunikasikan rasa aman, hormat, dan keselarasan emosional. Mereka yang memahami hal ini dan mendekati keintiman dengan kesadaran meninggalkan kesan yang abadi, kesan yang diingat, dihargai, dan dirasakan secara mendalam melampaui pengalaman fisik. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang apa yang terjadi saat itu juga, tetapi juga tentang segala sesuatu di sekitarnya dan bagaimana detail-detail tersebut membentuk hubungan yang langgeng. Jika Anda merasa wawasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi untuk konten lainnya dari saluran ini.